Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Dialog Transformasi, tempat di mana kebenaran dicari, hikmah digali, dan hati dicerahkan. Di channel ini, kami menghadirkan debat inspiratif, kisah perjalanan spiritual, dan transformasi keimanan yang menggugah jiwa. Kami percaya bahwa melalui dialog yang santun dan mendalam, banyak hati akan terbuka dan mendapatkan pencerahan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video penuh hikmah berikutnya. Semoga setiap yang menonton video ini diberikan hidayah, rezeki yang berkah, kesehatan yang baik, dan kehidupan yang penuh keberkahan. Amin, ya Rabbal Alamin. Mari kita mulai perjalanan mencari kebenaran. Bagaimana mungkin seorang anak kecil mampu mengguncang keyakinan seorang pendeta? Dalam sebuah acara dialog lintas iman, seorang bocah muslim berusia 10 tahun bernama Raffi mengajukan pertanyaan polos namun mendalam kepada pendeta Markus. Jika Tuhan itu satu, bagaimana bisa ada konsep Trinitas? Awalnya, sang pendeta menjawab dengan berbagai analogi. Namun setiap jawaban justru memicu pertanyaan baru yang semakin sulit dijelaskan. Suasana aula pun berubah. Hadirin mulai tersentuh, dan bahkan sang pendeta sendiri dibuat terdiam. Bagaimana akhir dari diskusi ini? Saksikan kisah penuh makna ini sampai selesai. Jangan lupa tinggalkan sholawat di kolom komentar, subscribe channel ini, dan sebarkan kisah ini agar semakin banyak yang mendapat manfaat. Aula besar itu dipenuhi oleh ratusan orang dari berbagai latar belakang. Cahaya lampu kristal yang tergantung di langit-langit memberikan kesan megah pada acara malam itu. Para hadirin duduk berderet di kursi-kursi yang tertata rapi, sebagian sibuk berbincang, sebagian lagi mendengarkan dengan saksama. Di panggung utama, seorang pria berjas rapi dengan suara lantang tengah berbicara penuh semangat. Dialah pendeta Markus, seorang pemuka agama yang dikenal kritis terhadap Islam, dan malam ini, ia berdiri di hadapan para hadirin untuk membahas salah satu konsep paling mendasar dalam keyakinannya, Trinitas. Di antara ratusan hadirin, di barisan tengah, duduk seorang bocah berusia 10 tahun bernama Raffi. Wajahnya bersih, matanya berbinar, dan ia mengenakan baju koko putih dengan peci kecil bertengger di kepalanya. Di sebelahnya, ayahnya, seorang pria paruh baya dengan janggut rapi, mengamati jalannya diskusi dengan tenang. Raffi tidak sepenuhnya mengerti mengapa ia diajak acara ini, tapi sejak awal, ia mendengarkan dengan penuh perhatian. Ada sesuatu dalam kata-kata pendeta Markus yang membuatnya berpikir keras. Sesi diskusi berlanjut dengan antusiasme. Beberapa hadirin yang berasal dari kalangan akademisi mengangkat tangan dan mengajukan pertanyaan bernuansa teologis. Pendeta Markus menjawab dengan percaya diri, membanjiri jawaban-jawabannya dengan kutipan dan penjelasan filosofis yang terdengar meyakinkan. Setiap kali seseorang mencoba menantangnya, ia selalu berhasil membalikan argumen lawannya dengan cerdas. Beberapa hadirin mengangguk setuju, sementara yang lain tampak merenung. Tiba-tiba, di tengah aula yang penuh sesak itu, sebuah tangan kecil terangkat. Gerakan itu tampak begitu mencolok di antara lautan manusia dewasa. Suasana seketika hening. Semua mata kini tertuju pada sumber tangan itu, Raffi. Moderator yang awalnya terkejut, tersenyum kecil lalu memberi isyarat. "Silakan, Nak. Apa yang ingin kamu tanyakan?" Raffi berdiri. Wajahnya polos tanpa beban. Namun sorot matanya penuh rasa ingin tahu. Dengan suara jernih yang menggema ke seluruh ruangan, ia bertanya, "Pak Pendeta, jika Tuhan itu satu, bagaimana bisa ada konsep Trinitas?" Hening. Seakan waktu berhenti sejenak. Pertanyaan yang datang bukan dari seorang profesor atau teolog, melainkan dari seorang anak kecil. Tapi justru karena kesederhanaannya, pertanyaan itu mengguncang suasana. Beberapa hadirin saling pandang, sebagian tersenyum, sebagian lagi menunggu bagaimana pendeta Markus akan menjawab. Pendeta Markus tersenyum tipis. Ia tidak menyangka akan mendapatkan pertanyaan seperti ini dari seorang anak. Mengatur nada suaranya agar tetap ramah, ia menjawab, "Pertanyaan yang sangat bagus, Nak. Trinitas adalah misteri iman yang telah dipahami oleh banyak umat selama ribuan tahun. Tuhan kami satu, tetapi Dia hadir dalam 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sama seperti matahari yang memiliki cahaya dan panas, tetapi tetap satu matahari." Raffi mengernyitkan dahi. Ia berpikir sejenak sebelum kembali mengangkat tangan dan berkata, "Tapi Pak Pendeta, matahari tetap satu,
dan cahaya serta panasnya hanyalah efek dari keberadaannya. Matahari tidak terbagi menjadi 3. Bukankah Tuhan juga tidak terbagi? Tiba-tiba, ruangan itu terasa semakin sesak. Para hadirin yang sebelumnya berbincang mulai diam. Beberapa orang yang awalnya sibuk dengan ponsel kini mengangkat kepala, tertarik dengan jalannya diskusi. Pendeta Markus tidak menyangka akan mendapat tanggapan secerdas ini dari seorang anak kecil. Ia menarik napas panjang, menyadari bahwa malam ini, diskusi akan menjadi jauh lebih menarik dari yang ia bayangkan. Pendeta Markus menatap Raffi dengan tatapan penuh pertimbangan. Seisi ruangan kini menunggu jawabannya. Beberapa orang mencondongkan tubuh mereka ke depan, penasaran bagaimana sang pendeta akan menjawab pertanyaan sederhana, namun begitu mendalam, yang keluar dari mulut seorang anak kecil. Perlahan, ia mengatur napas, mencoba menyusun kalimat yang dapat dipahami tanpa kehilangan otoritasnya sebagai seorang pemuka agama. "Baiklah, Raffi," katanya akhirnya. Suaranya tetap terdengar ramah. "Coba bayangkan air. Air bisa berubah bentuk menjadi es, bisa menjadi uap, dan bisa tetap dalam bentuk cair. Tapi meskipun bentuknya berbeda, hakikatnya tetap air. Begitulah cara kami memahami Trinitas. Tuhan itu satu, tetapi Dia hadir dalam 3 pribadi yang berbeda." Sejenak, Raffi mengangguk, tampak mencoba memahami. Namun, tak lama kemudian, ia kembali mengernyitkan dahi dan berkata, "Tapi Pak Pendeta, air tidak bisa menjadi es, cair, dan uap dalam waktu yang bersamaan. Jika Tuhan itu satu, bagaimana mungkin ada 3 pribadi yang berbeda pada waktu yang sama?" Ruangan kembali sunyi. Beberapa hadirin tampak terkejut dengan kepolosan anak kecil itu yang ternyata mampu menggugah logika sederhana dalam pemikiran mereka. Seorang pria berkacamata di sudut aula tampak menahan senyum, sementara seorang wanita tua memandang Raffi dengan penuh kagum. Pendeta Markus menarik napas lebih dalam. Ia mulai merasakan tekanan yang aneh, bukan dari seorang akademisi yang ingin menjatuhkannya, tetapi dari seorang anak yang hanya ingin mencari kebenaran. Ia tahu bahwa semakin ia menjawab, semakin banyak pertanyaan yang mungkin muncul. Namun, ia tak boleh terlihat ragu di depan hadirin yang begitu menghormatinya. Tidak semua hal bisa dijelaskan dengan logika manusia. "Raffi," lanjutnya dengan nada lebih serius, "ada hal-hal dalam iman yang harus kita terima sebagai misteri. Trinitas adalah bagian dari iman kami, sesuatu yang tidak selalu bisa dijelaskan dengan akal, tetapi bisa diterima dengan hati." Raffi tampak berpikir sejenak. Matanya menatap lurus ke arah pendeta dengan polos, lalu ia kembali berkata, "Tapi Pak Pendeta, bukankah Tuhan itu maha sempurna? Jika sesuatu tidak bisa dijelaskan dengan akal, bukankah itu berarti ada sesuatu yang kurang sempurna dalam konsep itu? Jika Tuhan itu satu dan sempurna, mengapa harus ada 3 pribadi yang berbeda?" Seseorang di barisan belakang berdeham, seolah terkejut dengan betapa tajamnya pertanyaan itu. Beberapa orang mulai berbisik pelan, sementara yang lain hanya bisa terdiam, menunggu jawaban dari pendeta Markus. Beberapa peserta yang awalnya datang hanya untuk mendengar diskusi biasa, kini mulai merasa bahwa acara ini telah berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Pendeta Markus merasakan keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Pertanyaan ini bukanlah pertanyaan biasa. Ini adalah pertanyaan yang telah diperdebatkan oleh para teolog selama berabad-abad, dan kini, seorang anak kecil menanyakannya dengan kepolosan yang begitu tulus. Ia berdeham, berusaha menjaga ketenangannya. Terkadang, dalam agama, ada hal-hal yang tidak bisa kita pahami sepenuhnya, Raffi. Sama seperti bagaimana seorang bayi tidak bisa memahami dunia dengan sempurna, kita sebagai manusia juga tidak bisa memahami Tuhan sepenuhnya. Dan itu tidak mengurangi keimanan kami kepadanya. Raffi menunduk, merenung sejenak. Ayahnya yang duduk di sampingnya menepuk pundaknya dengan lembut, seolah memberikan dukungan. Ruangan itu kini dipenuhi dengan suasana yang begitu intens. Sebuah pertanyaan sederhana telah mengguncang hati banyak orang. Bahkan beberapa peserta mulai merenungkan kembali konsep yang selama ini mereka yakini. Pendeta Markus berusaha mempertahankan ketenangannya, tetapi tatapan polos Raffi seolah menembus setiap kata yang baru saja ia ucapkan. Seisi ruangan kini benar-benar terdiam, hanya terdengar desiran napas dan bisikan-bisikan lirih. Beberapa orang mulai menundukkan kepala, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Sementara itu, Raffi tetap berdiri dengan wajah polosnya, seolah tidak menyadari bahwa pertanyaannya telah mengguncang seluruh aula. Seorang pria di barisan depan,
Seorang akademisi yang telah menghabiskan puluhan tahun mempelajari teologi, menatap Raffi dengan sorot mata penuh kekaguman. Ia berbisik kepada rekannya di sebelahnya, anak ini baru saja menyampaikan pertanyaan yang bahkan membuat banyak cendekiawan kebingungan. Rekannya mengangguk pelan, tanpa mengalihkan pandangan dari panggung. Pendeta Markus menarik napas panjang. Ia mencoba berpikir cepat, mencari cara untuk meredam ketegangan yang semakin terasa di ruangan itu. Ia tersenyum tipis dan berkata, "Raffi, engkau sungguh luar biasa. Pertanyaan-pertanyaanmu bukanlah pertanyaan biasa. Bahkan banyak teolog besar sepanjang sejarah telah mencoba menjawabnya dengan berbagai cara. Tidak semua orang bisa memahami Trinitas secara sempurna. Itu adalah bagian dari iman kami." Namun, Raffi tetap tidak puas dengan jawaban itu. Ia mengerutkan kening, lalu bertanya lagi dengan suara jernih. "Jadi, Pak Pendeta juga tidak benar-benar tahu jawabannya?" Kali ini, beberapa hadirin menahan tawa kecil. Bukan karena mengejek, tetapi karena mereka menyadari sesuatu. Anak kecil ini tidak sedang berdebat. Ia hanya ingin memahami. Dan itulah yang membuat pertanyaannya begitu sulit untuk dijawab. Pendeta Markus tersenyum, tetapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia berada dalam situasi yang sulit. Bagaimana mungkin seorang anak bisa membuatnya merasa seperti ini? Ia berdeham, mencoba mengalihkan perhatian, lalu berkata, "Dalam agama, ada hal-hal yang harus diterima dengan hati, bukan hanya dengan logika, Raffi." Raffi menundukkan kepala sejenak, seolah merenungkan kata-kata itu. Lalu, dengan suara yang lebih pelan namun tetap terdengar jelas, ia berkata, "Di Islam, kami percaya bahwa Tuhan itu satu, dan tidak ada yang bisa menyerupainya. Jika Tuhan itu esa, maka dia pasti sempurna dan tidak terbagi." Seorang wanita tua di barisan belakang mengusap matanya yang mulai basah. Ia tidak tahu mengapa, tetapi mendengar kata-kata anak kecil itu membuat dadanya terasa sesak. Seolah-olah selama ini ada sesuatu yang mengganjal dalam pikirannya. Dan kini, dengan polosnya, seorang anak telah menyentuhnya dengan cara yang tak bisa dijelaskan. Pendeta Markus tidak segera menjawab. Ia hanya menatap Raffi dengan sorot mata yang sulit diartikan. Sebagian dari dirinya merasa ingin terus berdebat, tetapi sebagian lain menyadari bahwa tidak ada gunanya melawan kejujuran yang begitu murni. Di sudut aula, seorang pria berjanggut rapi yang sejak tadi diam kini menutup matanya dan berbisik, "Subhanallah." Kadang, Allah menunjukkan kebenaran melalui lisan seorang anak. Pendeta Markus menatap Raffi dengan sorot mata yang sulit dijelaskan. Ia sudah terbiasa menghadapi para akademisi, teolog, bahkan lawan debat yang begitu tajam dalam mengkritisi keyakinannya. Tetapi malam ini, ia berhadapan dengan sesuatu yang berbeda. Bukan seorang ahli, bukan seorang debatolog, melainkan seorang anak kecil yang bertanya dengan ketulusan. Tidak ada niat untuk menyerang, tidak ada keinginan untuk menang. Hanya ada rasa ingin tahu yang tulus dan keinginan untuk memahami. Seisi aula masih dalam keheningan. Beberapa orang mulai menggenggam tangan mereka erat-erat, seolah mencoba mengendalikan perasaan mereka sendiri. Ada yang terharu, ada yang tercengang, dan ada pula yang diam-diam mulai mempertanyakan sesuatu dalam hati mereka. Seorang pria di sudut aula mengusap wajahnya, mencoba menahan emosi yang tiba-tiba menyeruak di dadanya. Pendeta Markus berdeham, berusaha menenangkan pikirannya. Ia akhirnya berkata dengan nada yang lebih lembut, "Raffi, terkadang, ada hal-hal yang memang tidak bisa kita pahami sepenuhnya. Sama seperti seorang bayi yang tidak bisa memahami dunia dengan sempurna, kita sebagai manusia juga tidak bisa memahami Tuhan sepenuhnya. Dan itu tidak mengurangi keimanan kami kepadanya." Raffi menunduk, berpikir sejenak. Kemudian, ia kembali mengangkat wajahnya dan berkata dengan suara yang begitu polos, "Tapi Pak Pendeta, bukankah Tuhan itu maha sempurna? Jika sesuatu tidak bisa dijelaskan dengan akal, bukankah itu berarti ada sesuatu yang kurang sempurna dalam konsep itu?" Beberapa hadirin menahan napas mereka. Kata-kata Raffi begitu sederhana, tetapi terasa seperti sebuah palu yang mengetuk pintu hati mereka. Seorang wanita di barisan depan menghela napas panjang, sementara seorang pria di belakangnya tampak menggigit bibirnya, seolah mencoba menahan sesuatu yang hendak keluar dari hatinya. Pendeta Markus tersenyum tipis, tetapi kali ini senyum itu tidak lagi penuh percaya diri seperti sebelumnya. Ada sesuatu dalam sorot matanya, sebuah kebingungan yang tidak bisa ia sembunyikan. Ia mengangguk perlahan dan berkata, "Pertanyaanmu luar biasa, Raffi.
Aku harus mengakui bahwa bahkan para teolog besar pun masih terus berusaha memahami misteri ini. Raffi tetap menatapnya, tanpa sedikit pun rasa ingin menang. Ia hanya ingin tahu kebenaran. Lalu, dengan suara yang lebih pelan, ia berkata, "Di Islam, kami percaya bahwa Allah itu satu dan tidak ada yang bisa menyerupainya. Jika Allah itu esa, maka dia pasti sempurna dan tidak terbagi. Karena jika dia terbagi, maka itu berarti dia memiliki bagian-bagian, dan sesuatu yang memiliki bagian pasti tidak sempurna." Tiba-tiba, seorang pria tua di barisan belakang menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Bahunya bergetar, dan suara isakannya terdengar lirih. Seorang wanita di sampingnya menyentuh bahunya dengan lembut, tetapi pria itu hanya menggeleng, seolah berkata bahwa ia tidak bisa menahan gejolak yang ada dalam hatinya. Pendeta Markus menatap anak itu sekali lagi. Ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak ada kata yang keluar dari mulutnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa tidak berdaya di hadapan seorang anak kecil. Ia ingin berdebat, tetapi hatinya menolak. Ia ingin menjelaskan, tetapi pikirannya buntu. Dan di saat itu, ia menyadari sesuatu yang selama ini tidak pernah ia sadari, bahwa ada kejujuran dalam ketulusan seorang anak yang tidak bisa dikalahkan oleh logika dan teori. Di barisan paling belakang, seorang pria yang sejak tadi diam, kini menutup matanya dan berbisik dengan penuh haru. Subhanallah, Allah menunjukkan kebenaran melalui lisan seorang anak kecil. Seisi aula masih dalam keheningan. Udara yang sebelumnya terasa hangat kini terasa berat, seolah dipenuhi oleh sesuatu yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Pendeta Markus masih berdiri di atas panggung, tetapi kali ini tidak lagi dengan wajah percaya diri yang biasa ia tunjukkan. Ada kebingungan, ada kelelahan, tetapi yang paling jelas terlihat di matanya adalah perasaan tersentuh oleh sesuatu yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Di tengah keheningan itu, Raffi tetap berdiri tegak, menatap pendeta dengan sorot mata penuh ketulusan. Ia tidak tersenyum penuh kemenangan, tidak juga menunjukkan tanda-tanda kesombongan. Ia hanya seorang anak kecil yang bertanya karena ingin mengerti, bukan karena ingin menang dalam perdebatan. Justru karena itu, hadirin yang menyaksikan tidak bisa mengabaikan dampak yang ditimbulkan oleh pertanyaannya. Dari sudut ruangan, terdengar isakan pelan. Seorang wanita tua menundukkan kepalanya, air mata mengalir di pipinya. Di sebelahnya, seorang pria paruh-baya menghela napas panjang, lalu menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Ada sesuatu yang berubah dalam hati mereka malam itu. Sesuatu yang sebelumnya mereka anggap sudah mereka pahami, kini terasa goyah dalam hati mereka. Pendeta Markus akhirnya menatap Raffi dengan tatapan yang berbeda. Ia menarik napas panjang, lalu dengan suara yang lebih lembut daripada sebelumnya, ia berkata, "Raffi, pertanyaanmu sangat luar biasa. Aku harus mengakui, bahkan aku sendiri tidak bisa memberikan jawaban yang benar-benar bisa memuaskanmu." Raffi mengangguk pelan. Ia tidak marah, tidak kecewa, dan tidak menuntut jawaban lebih jauh. Ia hanya ingin memahami. Dan mungkin, ia sudah mendapatkan jawabannya, bukan dari kata-kata, tetapi dari kebingungan yang tergambar di wajah sang pendeta. Seorang pria di barisan depan, seorang akademisi yang telah mempelajari banyak doktrin agama, kini menunduk dalam diam. Ia tak lagi sibuk mencatat, tak lagi sibuk mengkritisi. Ia hanya duduk di sana, termenung, meresapi setiap kata yang baru saja ia dengar. Bagaimana mungkin seorang anak kecil bisa mengguncang keyakinannya yang selama ini ia pegang erat? Pendeta Markus kembali menarik napas panjang. Ia menatap hadirin, lalu berkata, "Terkadang, pertanyaan sederhana justru yang paling sulit dijawab. Malam ini, aku menyadari bahwa ada banyak hal yang masih harus kupelajari. Terima kasih, Raffi, karena telah mengingatkanku bahwa mencari kebenaran adalah perjalanan yang tidak pernah selesai." Tepuk tangan perlahan mulai terdengar dari sudut ruangan. Bukan tepuk tangan kemenangan, bukan pula tepuk tangan perayaan, tapi tepuk tangan penuh penghormatan. Penghormatan atas keberanian seorang anak kecil yang telah menanyakan sesuatu yang bahkan orang dewasa pun enggan mempertanyakannya. Saat acara berakhir, Raffi menggandeng tangan ayahnya keluar dari aula. Ayahnya menatapnya dengan bangga, lalu berbisik lembut, "Allah selalu menjawab pertanyaan kita, Nak. Kadang dengan ilmu, kadang dengan pengalaman, dan kadang dengan ketenangan dalam hati." Raffi tersenyum. Malam ini, ia tidak hanya bertanya. Malam ini, ia telah mengajarkan sesuatu kepada banyak orang,
tanpa ia sadari. Malam ini, sebuah pertanyaan kecil dari seorang anak telah mengguncang hati banyak manusia, membawa mereka lebih dekat kepada kebenaran yang sejati.